Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang kajian Quran Surat Yunus ayat 41 yang menerangkan tentang menjalin kebersamaan melalui toleransi. Perkenalkan, nama saya Ika Fitriani. Akan membacakan Quran Surat Yunus ayat 40 tentang menjalankan kebersamaan melalui toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Shadaqallahul azim. Tafsiran dari Quran Surat Yunus ayat 40 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa keadaan kaum musyrikin yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang benar-benar mempercayai Al-Quran dengan iktikad yang kuat, segolongan lagi yang tidak mempercayai Al-Quran dan terus-menerus dalam kekafiran. Kandungan Quran Surat Yunus ayat 40. 1. Di antara orang-orang musyrik ada yang meyakini kebenaran Al-Quran kemudian bertaubat. Kedua, setiap orang bertanggung jawab terhadap perbuatannya masing-masing, tidak dibebani dosa atau siksa atas kesalahan orang lain. Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan untuk menghakimi mereka, walaupun mereka tetap mendustakan Al-Quran dan menyekutukannya. Keempat, kewajiban Nabi Muhammad SAW hanyalah menyampaikan perintah Allah SWT. Mencerminkan ayat A. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan peringatan untuk selalu bertaubat. B. Berusaha melakukan perbaikan dan kemaslahatan serta menjauhi perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi. C. Tetap semangat dan tidak berputus asa dalam berdakwah karena kita hanyalah pemberi peringatan bukan pemaksa dan bukan pemberi sanksi atas kekafiran mereka. D. Tidak menggunakan cara paksa dan ancaman apalagi kekerasan dalam menjalankan dakwah. E. Tetap menjaga kesatuan dalam bertutur kata dan bertindak, meskipun orang yang kita ajak menolak ajakan tersebut. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian toleransi. Menurut Ensiklopedia Indonesia, kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerare, yang artinya mengganggu atau menahan. Sedangkan makna dalam konteks adalah bermasyarakat adalah sikap membiasakan orang-orang mempunyai keyakinan lain dan menerima keyakinan tersebut, karena mengakui hak kebebasan setiap orang dalam hal keyakinan hatinya. Dasar dari toleransi yaitu pengakuan atas nuraninya mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dalam memeluk suatu keyakinan. Toleransi tersebut terjadi karena adanya perbedaan. Toleransi. Said Aqil Al-Munawar juga menyampaikan batas-batas toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama, yaitu sebagai berikut. A. Setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadah atau ritual dengan cara tersendiri yang ditaflikan atau dibedakan serta menjadi tanggung jawab orang yang memeluknya. B. Toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, wujudan dari sikap.
di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan adalah sikap mental dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasi, seimbang, dan harmonis dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, ekonomi, keturunan, ras, suku, dan perbedaan agama. Contoh konsep kerukunan umat beragama, kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan umat beragama dan pemerintah. Menjaga kerukunan. 1. Terciptanya stabilitas nasional. 2. Dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang merugikan dan membahayakan bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Ya, terhindar dari perpecahan. Daripada kalian gibah, mending kita main sambil belajar yuk. Main apaan? Main apa ya? Aha, mending kita main kereta api yuk. Ayo. Naik kereta api, tutut. Kamu harus menjawab pertanyaan. Pilih. Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Toleransi dapat dilakukan terhadap Bekas naik keretaku tak Sesama muslim maupun non-muslim. cepat keretaku Ya, betul. jalan. Tut tut tut, banyak penumpang turut. Keretaku sudah penat. Kamu akan saya beri pertanyaan. Lalu berat, disinilah ada stasiun. Penumpang semua turun. Toleransi dalam istilah Arab disebut Toleransi dalam bahasa Arab disebut tasamuh. Artinya dengan sabar membiarkan sesuatu. ya, kamu betul. Din, ini kok ada berita tentang larangan mendirikan gereja ya? Biasa, Ri. Lah, ini malah ada berita tentang masjid gak boleh didirikan. Kalau gereja gak boleh didirikan, aku setuju, Ri. Kan di sana mayoritas agamanya Islam. Makanya gereja gak boleh ada di situ. Gak semua kok, Din. Ini di berita disebutkan bahwa ada banyak masyarakat Kristen yang membutuhkan tempat ibadah. Makanya perlu mendirikan gereja. Tapi mereka itu minoritas. Kita mayoritas. Mayoritas yang harus menentukan. Masa segitunya, Din? Lagi diskusi apa sih? Seru amat. Ini, Mas, berita pelarangan pendirian gereja. Padahal masyarakatnya benar-benar membutuhkan. Kan sudah ada aturannya. Kalau sudah memenuhi syarat yang ditentukan, apalagi jumlah umatnya sudah memenuhi, maka boleh mendirikan rumah ibadah. Tapi ibadah mereka mengganggu, Mas. Pakai nyanyi-nyanyi segala. Din, azan kita 5 kali sehari apa juga tidak mengganggu mereka? Itulah pentingnya saling menghormati. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tetangganya. Oh, gitu ya, Mas? Tapi kalau gereja didirikan, nanti banyak orang Islam pindah agama. Gimana? Justru itu tantangan bagi kita.
untuk memperkuat akidah dan kesejahteraan umat. Ini harus jadi penyemangat dakwah. Insya Allah, kalau kita kuat, kita nggak mudah pindah agama. Oh, begitu Ustadz. Saya baru paham. Negara ini menjamin semua pemeluk agama untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing, termasuk hak mendirikan rumah ibadah. Kita tidak boleh saling mengganggu, sebab kita punya hak yang sama. Paham? Iya Pak Ustadz, paham.